karena lukanya sudah parah. Bantuan-bantuan untuk makanan dikirim ke situ, obat-obatan dikirim ke situ. Dan tidak lama, itu tim medis dari Uni Eropa itu sudah masuk ke situ. Indonesia memang sudah mengirim, ada. Seperti yang Mercy itu sepertinya sudah mulai masuk, tapi waktu itu dia tertahan. Sekarang ini kan propaganda ini kan begitu santer ya. Di Indonesia ini ketopik ini soalnya. Indonesia itu paling senang rakyat kebanyakan, mayoritas deh, itu paling senang dengan propaganda. Dan apalagi propaganda itu dihembuskan oleh tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat. Akibatnya, begitu mereka berbeda dan propaganda itu, dia ingin propaganda itu satu frekuensi, satu suara. Begitu ada propaganda yang berbeda, ini yang jadi masalah. Akibatnya apa? Dianggap melawan pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia. Tapi sekarang ini kita lihat keadaan pasca gencatan senjata. Tadi yang awal saya awali dengan itu, jadi kalau ada berbeda dengan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah atau tokoh-tokoh berbeda, itu berarti adalah sesuatu yang dianggap memusuhi. Dan ini adalah kita masuk dari pasca gencatan senjata, Pak. Dan saya itu juga ulas di dalam, saya punya YouTube, minta tolong di subscribe, like, soalnya itu saya juga bahas Nama begini. YouTube-nya Pak sekalian Oh diumumkan. ya, Hendro Firleso ya. Tolong di subscribe Hendro Firleso, karena saya di situ ada mempertajam apa yang Pak Paul utarakan di sini dan rekan-rekan semua bahas di dalam channel Pak Paul. Begini Pak Paul, begitu pasca gencatan senjata, negara-negara yang mendukung Israel, ya, itu berarti dia tidak memusuhi Palestina. Ini harus diingat, karena begitu gencatan senjata dilakukan bersama dan disetujui oleh parlemen Israel bahwa gencatan senjata tanpa syarat. Itu beberapa jam kemudian langsung trailer-trailer itu masuk, Pak, dari dari yang mendukung Israel. Bantuan itu adalah untuk rakyat Palestina. Dia mengesampingkan yang namanya saling dukung-mendukung. Disinilah yang saya bilang humanity, segi kemanusiaan. Trailer datang begitu banyak, ya di situ adalah obat-obatan, terutama karena mereka yang luka-luka itu ternyata banyak sekali, dan itu kalau tidak segera ditolong, dia akan mati, karena lukanya sudah parah. Bantuan-bantuan untuk makanan dikirim ke situ, obat-obatan dikirim ke situ. Dan tidak lama, itu tim medis dari Uni Eropa itu sudah masuk ke situ. Indonesia memang sudah mengirim, ada. Seperti yang Mercy itu sepertinya sudah mulai masuk, tapi waktu itu dia tertahan. Jadi saya melihat di sini, di dalam suatu peperangan, oke, saling mendukung itu adalah sesuatu yang normal. Tapi begitu korban ada lebih banyak pada pihak lawan pun, negara-negara yang mendukung misalkan Israel, itu langsung dia turun. Dia turun tidak melihat itu yang mau terima Hamas atau Palestina, tapi mereka yang dituju adalah pemerintah Palestina. Dan semua negara yang mendukung atau menolong, membantu, memberikan bantuan, dia tidak melihat lagi bahwa itu adalah yang berperang adalah Hamas melawan Israel. Itu dilupakan sama mereka. Karena rakyat Palestina yang ikut menjadi korban, itu ada dua-duanya, ada Hamas, ada Palestina. Pasti. Karena pihak daripada Israel itu hanya 13 korban yang meninggal, dan beberapa ratusan, tapi mereka pasti sudah bisa menanggulangi. Akibatnya semua diarahkan bantuan itu ke Palestina. Di sini saya melihat, Pak, di sini saya melihat mereka itu berpikir dengan nalar yang luar biasa. Mereka mengesampingkan yang namanya agama. Jadi kalau Indonesia ini sudah dimabuk dengan agama, sudah tidak bisa waras. Dia berpikir pasti tendensius arahnya. Bahwa dia lupa kemanusiaan itu adalah lebih penting daripada faktor agama. Ya. Ya. Gitu. Jadi saya melihat di Indonesia, saya juga menyuarakan juga bahwa perbedaan itu tetap indah, perbedaan itu bagus.
Jangan hanya propaganda terus ingin satu suara dan yang berbeda itu dianggap adalah musuh. Langsung ditindak. Saya ingatkan, Indonesia adalah negara Pancasila, berideologi Pancasila, dan memegang teguh adalah Bhinneka Tunggal Ika. Intoleransi itu harus segera dikikis. Mari kita suarakan bahwa Indonesia itu ke depan bisa lebih baik. Lupakan dulu pemilihan presiden, itu politis sekali. Segi kemanusiaan yang mesti didahulukan. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam.